Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini, di mana hari ini saya akan mendeseminasikan budaya positif yang sebagai tugas saya di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena oleh Allah kita bisa karena oleh Allah kita diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati kepala sekolah SMA Negeri 1 Perlak, yang saya banggakan rekan-rekan sekalian yang sudah menyediakan waktunya pada hari ini untuk mengikuti diseminasi ini. Untuk keberkahan acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan ulumul Quran di dalam hati masing-masing. Al-Fatihah. Selesai. Oke, Bapak Ibu, ini adalah tugas saya di modul 1.4 pada tugas untuk calon guru penggerak. Di sini kami disuruh untuk mendeseminasikan budaya positif. Oke, Bapak Ibu, silakan perhatikan ke depan. Yang pertama yang harus kita ubah adalah perubahan paradigma. Kemudian ini ada pertanyaan pemantik. Coba Bu Siti dan Bu Fani, kedua tangannya coba digenggam seperti ini. Kemudian di dalam genggaman tangannya itu ada satu hal yang paling berharga untuk Bu Siti. Kemudian ada satu hal yang paling berharga untuk Bu Fani. Sudah paham? Yang paling berharga dimasukkan ke genggaman itu. Sudah Bu Siti? Sudah Bu Fani? Nah, sekarang genggam itu kuat-kuat. Bu Siti, sekarang Bu Siti genggam itu simpan dulu tanpa diketahui orang lain. Bu Fani juga seperti itu. Sekarang coba Bu Fani rayu Bu Siti sebisa mungkin sehingga Bu Siti membuka apa yang ada di dalam genggaman Bu Siti tadi. Silakan, waktunya 2 menit aja, yang lama. Bu Siti boleh minta sesuatu. Bu Siti boleh menolak, boleh tidak, terserah. Ini rayuan yang dilakukan oleh Bu Fani. Itu Suaranya sesuatu lebih besar yang sedikit, boleh? Biar kedengaran. Lebih suaranya lebih besar. Bu Siti boleh saya minta tolong Bu Siti untuk sesuatu hal. Boleh. Saya menginginkan sesuatu yang berharga dari Bu Siti yang bisa membantu saya untuk mungkin untuk kemajuan saya ke depannya. Terus apa yang dijawab? Kalau membantu kami boleh, tapi kalau sesuatu yang memang saya jaga ya saya bisa. Tapi kan cuma dengan itu saya bisa mengembangkan diri saya gitu. Apa Bu Siti nggak bisa meminjamkan yang menurut kepada saya? Boleh nanya pakai uang, pakai apa? Terserah, ya. Maaf kali Bu Fani, kayaknya untuk yang satu ini saya tidak bisa memberikan. Bagaimana kalau seandainya saya tukar dengan sesuatu yang sifatnya saya bayar dengan uang gitu, Bu Siti memberikan itu kepada saya. Untuk dibayar pun saya tidak bisa melepaskan uang balik. Atau sesuatu yang bisa kita barter, Nggak bisa juga. Oke, kita kasih semangat untuk mereka berdua. Semangat yang mulia sedikit lah. Oke, dari pertanyaan pemantik itu tadi sudah dilakukan beberapa rayuan. Kemudian di sini kan ada beberapa pertanyaan yang bisa kita munculkan. Apakah Anda atau tadi Bu Fani dengan Bu Siti membuka kepala tangannya? Kalau dibuka mengapa? Pasti ada alasannya, ya kan? Kemudian ada juga alasannya untuk kepalanya itu tidak dibuka. Bisa jadi ada alasan juga, ada dua kemungkinan, bisa jadi dibuka, bisa jadi tidak dibuka. Itu tergantung daripada si pemilik kepala tangan tersebut. Nah, barang itu berharga mungkin bagi dia, tidak bisa diberikan dari lain.
ya kan? Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang paling memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan? Siapa? Bu Siti, karena Bu Siti yang mempunyai hal yang paling dia hargai di dalam kepalan tangannya tersebut. Oke, perhatikan lagi kita. Nah ini semua menurut Dr. William Gressel teori kontrol. Ini adalah teori kontrol semua yang kita lakukan tadi. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Jadi keadaan kelas kita kan seperti itu kan. Ada yang kita paksa murid itu supaya dia melakukannya. Ada yang murid tanpa kita paksa pun dia sudah melakukannya. Jadi seperti itu. Jadi ilusi yang pertama ilusi kontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sekarang kita akan menuju ke disiplin positif. Disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, kira-kira saya mau tanya, kira-kira disiplin positif yang sudah ada di sekolah kita itu apa? Apa Bu Siti? Yang sudah ada disiplin positif? Salam pagi. Salam pagi. Bu Intan, ada lagi? Salam. Ucapkan salam. Bu Ater? Bersalaman dengan siswa. Bersalaman dengan siswa. Ibu Yani? Ada lagi? Ibu Fadila? Berdoa saya masuk. Berdoa setiap masuk kelas. Ibu Fadila ada? Ada lagi budaya positif yang kira-kira sudah ada di sekolah kita? Tidak terlambat pergi sekolah. Tidak terlambat pergi sekolah. Oke, terima kasih. Nah, apa sesungguhnya dari arti disiplin itu sendiri? Kemudian, apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, tujuan disiplin positif sendiri adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi selama ini apa hal yang mereka lakukan itu, sadarkah mereka atau tuntutankah dari kita atau paksaankah dari kita? Kalau menurut Bu Halimah gimana? Kesadaran. Kesadaran ya. Ada nggak beberapa murid itu yang memang melakukan itu secara terpaksa? Ada. Tidak semua murid, ya kan? Ada murid yang memang ketika kita suruh langsung dia patuh. Ada yang memang harus dengan bujukan-bujukan dan rayuan seperti yang dilakukan oleh kedua pengantin kita tadi. Nah, posisi kontrol itu ada pada kita sebagai guru. Oke, selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu semua sama saja, sebab kalau kita tidak cekap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi walaupun disiplin itu kita buat, suasana tetap harus suasana merdeka. Jadi kalau tidak merdeka dengan terpaksa, disiplin itu juga tidak akan bagus jalannya. Jadi seperti itu ya. Ini menurut Diana Gosen, disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi motivasi yang kita bangun itu adalah dari dalam diri mereka. Dan ketika kita masuk ke dalam kelas,
Bagaimana cara kita membangkitkan motivasi belajar siswa supaya siswanya mau belajar? Tentunya banyak cara yang dilakukan oleh guru-guru, ya kan? Masing-masing kita punya kelebihan untuk memancing. Bagaimana cara kita untuk memotivasi siswa tersebut? Caranya Bu Siti berbeda, caranya Bu Fani juga berbeda, cara Bu Is juga berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikapnya perilaku kita, atau nilai-nilai merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya. Profil belajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ini nilai-nilai kebajikan Ibu Primarius program. Sikap murid: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, inilah yang harus kita bentuk, yang harus terbentuk dalam setiap diri murid, supaya apa yang kita programkan daripada disiplin positif tadi terjalankan. Nah, nilai-nilai kebajikan 9 pilar karakternya. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, hormat dan santun seperti Ibu Halimah bilang tadi ya, sekolah kita sudah ada itu. Dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, kemudian ada lagi nilai-nilai kebajikan: keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi kita tidak perlu menjatuhkan orang lain ketika kita mau bangkit. Dan kita juga tidak memberikan, kita juga harus memberikan yang terbaik apa yang ada pada diri kita. Kalau memang kita belum bisa, mari sama-sama kita ajarkan kawan-kawan yang belum bisa. Petunjuk hidup yaitu ada peduli, penalaran bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Nah, ini sudah ada semua pada diri kita. Tinggal kita bentuk lebih baik lagi. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu juga ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Kalau tidak saling mendukung, maka program tidak bisa kita jalankan antara siswa, murid, kemudian kepala sekolah, guru, dan seluruh komunitas sekolah, sampai komite, pesuruh, semua satu ruang lingkup, ya, keluarga besar SMA Negeri 1 Berlah. Nah, motivasi perilaku manusia ini menurut Diana Gusud untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Itu motivasi yang nomor 1 dan nomor 2 itu termasuk motivasi eksternal, yang ketiga ini motivasi internal. Nah, sebagai seorang guru, Anda hadir di kelas tepat waktu, itu sudah terbentuk suatu motivasi. Motivasi apakah yang disadari tindakan Anda? Kalau kita masuk tepat waktu, itu motivasi apa yang masuk? Kira-kira seperti apa, Bu Yus? Tanggung jawab ya. Terhadap Oke. Bu Fadila? Disiplin. Bu Latif Orami? tidak Tidak disiplin. Benar. Kalau tidak
akan mendasari tindakan Anda atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, bahkan ketiga-tiganya dari motivasi yang ada di situ? Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran dari guru, nah Ibu Siti, tidak ada teguran dari guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji, apakah Anda tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Tidak, betul? Tetap harus, ya kan? Tetap harus, karena itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Nah, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Mana betul? Motivasi apa yang kira-kira dari ketiga tadi? Bu Yus? Nggak fokus ya? Motivasi apa? Oke, datang sakit ya. Inilah itu masuk motivasi juga. Motivasi apa kira-kira Bu Fadi? Dari ketiga jenis tadi, kira-kira motivasi apa? Datang tepat waktu, ya kan? Ya. Nah, itu udah pasti ada, ya kan? Kalau waktu kan udah dominan kita ya. Ya. Tinggal 1 2 Oke. aja. Oke, kita lanjut. Nah, strategi apa yang selama ini Bapak Ibu lakukan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid? Saya mau gambaran dari Ibu Rami. Gimana Bu Rami? Bagaimana selama ini gambaran menanamkan disiplin positif pada murid-murid Ibu? Ya, Bu Rami, gimana? Bagaimana? Datang tepat waktu. Menggunakan juga Ya, berakhlak mulia. ya. Tak. Intak ya. Oke. Di dalam kelas kan ada peraturan kelas tuh, ya kan? Oke. Kalau Bu Intan gimana? Ya, minta. Ayo Bu Intan. Kalau Bu Intan selama ini yang Bu Intan lakukan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Bu Intan itu seperti apa? Kalau menurut saya, Pak, saya mencontohkan saya dulu sendiri yang saya masuk kelas itu tepat waktu. Iya. Tapi yang jadi masalahnya, Pak, kan anaknya nggak suka kalau saya masuk kelas tepat waktu. Oh, itu. Kita mau Luar biasa ya. Kasih tepuk tangan untuk Bu Intan. Oke. Nah, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi, mereka telah memiliki motivasi intensif yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi itu terbentuk dengan sendirinya, bukan karena nanti diiming-imingkan ada hadiah atau mereka takutkan suatu hukuman makanya mereka termotivasi. Tapi ini munculnya dari intrinsik mereka, dari dalam diri mereka sendiri, muncul dari diri sendiri untuk memperbaiki diri. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita supaya mereka benar-benar sadar bahwasanya itu untuk mereka, bukan untuk kita, dan bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk diri mereka sendiri. Kalau saya, Pak, seringkali mencontohkan ke anak, saya sering mencontohkan saya sendiri gitu. Ya. Dimulai dari kita disiplin, yang pertama mulai dari bangun tidur, kemudian kita mengerjakan ibadah, kemudian selanjutnya kita bisa memanage waktu sampai kita ke sekolah, kemudian masuk kelas tepat waktu, sehingga ketika guru masuk kelas juga tepat waktu, ilmu yang kita dapatkan mulai dari A bisa kita dapatkan sampai Z, terakhir, dan kebiasaan yang terus-terus itu kita lakukan, mulai dari kita bangun tidur sampai tua, kita akan terbiasa bangun tidur cepat. Itu saya sering contohkan ke anak. Oke, terima kasih Bu Intan. Bu Fadila, bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Boleh Bu, silakan. Sebenarnya caranya adalah pembiasaan. Jadi cara itu
dibiasakan. Jadi dibiasakan, jadi lama-lama. Jadi pertama dari terpaksa, akhirnya jadi pembiasaan. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih Bu. Ada Bu Siti mungkin ada tambahan? Kalau dari saya, menurut pendapat saya, disiplin itu pertama kali munculnya itu adalah dari pembentukan di dalam rumah. Jadi memang apa yang sudah diajarkan di rumah, maka itu akan terbawa. Yeah. Salah satunya yang saya contohkan di sini adalah bersikap jujur. Kalau dari rumah dia sudah biasa untuk jujur, maka ketika kita menanyakan apapun dengan masalah apapun yang terjadi sama dia, maka dia akan memulai dengan kata-kata itu. Memang luar biasa ya. Pengalaman ini sudah ada semua ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar, refleksi pemahaman. Ini ada sebuah contoh. Ibu Bunga, guru wali kelas 12 MIPA 5 di SMA Mutuang, sedang bingung menghadapi ulang satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 12 MIPA 5 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Taiwan banget nih. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Bunga ini, coba ceritakan pertanyaannya ya. Apa yang akan dilakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, sebelum kita buka slide selanjutnya, saya mau tanya ini, kira-kira apa yang dilakukan Ibu Bunga dan alasan apa kira-kira yang dibuat sama Doni? Bu Fani? Situasi seperti Ibu Bunga ini, apa yang akan dilakukan? Sebagai Ibu Bunga, Silakan. Ibu Fani, sempurnanya sebagai Ibu Bunga, apa Bu Fani lakukan ketika ada laporan ini? Dia pertama kali Memanggil si anak yang bersangkutan, si Doni ya, menanyakan sama dia, tanya kenapa dia melakukan. Ya, kemudian Setelah kita tahu, kita kasih tahu ke dia bahwa itu tuh nggak boleh. Nah, tapi kalau masih terulang juga, mungkin kita jawab. Oke, terima kasih. Nah, kebutuhan di sini bisa jadi yang dilakukan itu kita untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa yang diterima, kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, definisinya kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni tadi, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Bunga adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini yang dilakukan oleh Doni ketika itu yang dijawabnya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Dalam kasus tadi, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ada anak seperti itu. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan kasih sayang. Dan ini banyak terjadi pada anak-anak kita yang seperti ini. Ketika mereka melakukan suatu kesalahan itu, sebenarnya mereka itu kurang perhatian, mereka butuh diperhatikan. Dan ini ada kasusnya di sekolah kita. Ya. Kemudian penguasaan, kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didedikasikan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga
bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Dalam kasus tadi, apabila jawaban Doni dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan yang butuh diakui. Jadi ketika teman-temannya takut, tidak ada yang berani melawan, sehingga dia melaporkan ke wali kelas kah, ke kepala sekolah kah, atau ke orang tuanya kah, ini ada sifat penguasaan, kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ketika dia ingin mencoba memakan makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dia menganggap bahwa ini kebebasan buat dia, jadi dia berhak mengambil yang bukan miliknya. Jadi seperti itu. Kemudian kesenangan. Kesenangan ini saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin mengamati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi untuk mengajarkan hal yang mereka senangi. Nah, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan kesenangan. Jadi ada suatu kesenangan ketika dia melakukan hal itu tadi. Dan ini juga ada kasus di sekolah kita. Nah, ini kasus Dinda, seorang anak kelas 11 SMA, budi pekerti, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari Ibu Dinda tentang perasaan Dinda hari ini, apa yang akan dilakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, ini bagaimana? Dinda? Bila jawaban seperti ini, apa yang Nah, bila perhatian dan kasih sayang. jawabannya tidak ada ya? Oke, kita lanjut slide ya. Nah, pembahasan studi kasus tadi, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Itu kesenangan. Kemudian ibu guru menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, itu kebebasan. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin teman-temanku di depan kelas. Penguasaan. Nah, ini termasuk daripada studi kasus yang ada. Nah, ini tidak usah. Ini dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas untuk ini coba kita jawab dulu, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ini ada pertanyaan, nilai-nilai kebajikan apa yang penting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan? Ada apa dari Anda? Apa pencapaian dari Anda sangat banggakan? Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nah, ini sudah Bapak Ibu lakukan waktu menjawab esai kemarin, ya kan? Dan dilakukan Bu Rami sudah, ya kan? Di esai ini semua pertanyaannya kemarin, ya kan? Di esai ini semua pertanyaannya kemarin. Siapa orang yang paling penting dalam hidup kita? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup kita? Ya kan? Sampai poin yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup kita? Sudah ada jawabannya, ya kan? Semua kita sudah melakukannya dan sudah ada jawabannya.
saya. Oke, kemudian masuk kepada posisi kontrol. Nah, studi kasus. Oke, kita bacakan studi kasusnya. Coba Bapak Ibu dengarkan. Nisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Ibu Dewi, kepala sekolah makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Nisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Nisa di sosial media. Auto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun auto sekali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring menemukan tentang perilaku atau pembelajaran jarak jauh. Nah, posisi kontrol kita ini ada di mana? Ada sebagai penghubung, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, yang harus kita ketahui, posisi yang paling bagus untuk guru cuma dua, yaitu sebagai pemantau dan manajer. Yang paling tidak boleh kita lakukan sebenarnya adalah sebagai penghukum dan itu paling rendah. Penghukum itu paling rendah. Tetapi hal itu masih juga kita lakukan kadang-kadang, ya kan? Betul? Betul. Oke, sekarang coba kita lanjutkan lagi. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu. Kamu selalu salah, kamu selalu pasti yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, ini kita lihat video berikut ini. Ini posisi ini sebagai siapa kira-kira? Apakah Bu Fani, apakah Bu Intan, apakah Bu Halimah, atau Bu apa? Bu Fadila, atau saya bahkan? Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Ini adalah posisi kontrol sebagai penghubung. Malas sekali ya kamu jadi anakku. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya dijawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pertama 2 kali karena dijawab, jadi 5 kali. Ya Bu. Oke. Oke, sudah diperhatikan kan? Nanti ada pertanyaan ini. Oke, kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, di posisi murid ini akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Perhatikan video berikut ini lagi. Ini sebagai pembuat merasa bersalah. Ini kira-kira siapa ini? Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya? Oh iya, itu saya. Posisi ini ada semua sebenarnya sama kita, ya kan? Nah, dari kelima posisi kontrol semua ada. Ada Bu Atu, ada Bu Intan. Kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa?
Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu bisa berubah kelas. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ada di sini. Oke. Nah, tipe ini tipe siapa ini? Itulah pembuat merasa bersalah. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya sebagai teman. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi posisi teman pada guru biasa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang berjalan antara guru dan murid. Guru dan posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor dan mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini kita tidak apa-apa. Nanti ibu bereskan. Hal ini negatif dari posisi teman adalah bila satu saat guru tersebut tidak membantu maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan berpindah untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru, dan ini banyak kejadian pada sekolah kita. Murid-murid itu hanya mau mendengarkan sebagian guru saja, sebagian guru lain tidak. Kenapa? Sebagian guru tadi memposisikan dia sebagai teman. Nah, kita tidak memposisikan itu. Nah, keadaan ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman dengan siswa, apabila ada suatu saat, Bu Halimah, apabila ada suatu saat nanti kita tidak bisa menuruti apa yang siswa kita inginkan, maka dia akan merasa kecewa. Nah, itu mungkin hal yang tidak baik daripada posisi teman itu. Nah, kemudian sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, tidak dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian sebagai manajer. Nah, sebagai manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan penanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar mendapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu meyakininya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaikan hal ini? Tugas seorang pengajar bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, jadi dari kelima posisi kontrol ini yang paling bagus ketika kita gunakan adalah posisi manajer dan pemantau, dua ini. Nah, tiga posisi lagi itu tidak baik untuk kita gunakan. Nah, jadi keyakinan kelas itu sangat perlu dibuat. Pertama ada peraturan kelas, kemudian buat keyakinan kelas. Setelah buat keyakinan kelas ada restitusi. Restitusi titik akan saya tampilkan juga. Oke, selanjutnya kita lihat video ini. Pak, bertanya dulu. Oke, kita lihat video dulu.
Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Yang pertama tadi ya. Apa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Kapok-kapok sih kamu. Sudah Ya, berapa tadi. kali terlambat? Sana, kamu kuliah lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, sebentar Bu Rahmi ya. Jadi posisi menghukum dengan konsekuensi itu beda. Kalau konsekuensi itu sejalan dia. Kalau menghukum beda jalan. Misalnya dia terlambat masuk sekolah, disuruh keliling lapangan basket, itu tidak sefrekuensi. Makanya itu dikatakan menghukum. Jadi seperti itu dia. Nah, di posisi kontrol penghukum tadi, Adi terlambat hadir di sekolah. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk seperti menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ternyata, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat? Itu pada diri kita sendiri kita tanyakan. Hasil tindakannya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya dan meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Bisa jadi seperti itu. Karena apa tadi? Karena membuat murid itu marah. Ya kan? Ada kejadian mungkin di sekolah kita tidak ada, ya kan? Dia sangat menghargai gurunya sehingga hal ini tidak dilakukan, tapi di sekolah lain itu ada. Oke, gimana tadi Bu Rahmi mau tanya apa? Keyakinan kelas dengan peraturan. Ya, peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu beda. Ya, keyakinan kelas itu diambil daripada peraturan kelas. Bahasanya itu si wali kelas lagi yang mengindahkan daripada anak-anak. Kita mau anak-anak itu mau kelas kita itu bawa seperti apa. Oh Bu, ketika belajar siswanya tenang, tidak ribut. Ada beberapa jawaban itu kan ditempel di bagian pertama. Itu sudah termasuk keyakinan kelas. Kemudian ada anak yang menjawab piket harus datang tepat waktu. Itu bisa jadi. Semua anak terlibat. Semua anak terlibat, dan itu yang dilakukan lebih baik itu oleh wali kelas di awal daripada pembelajaran kita mulai semester ya, di awal semester buat terus keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu ketika kita menjadi wali kelas, ajak seluruh anak itu masing-masing dia maunya kelas itu mau dibawa seperti apa. Hal yang positif tentunya, jangan libatkan hal yang tidak bagus. Jadi bahasa mereka pun bahasa yang bagus-bagus, seperti tidak terlambat, taruh sepatu di rak sepatu, ya kan? Jadi ketika mereka nanti melanggar, kembali lagi ke keyakinan kelas. Jadi segitiga restitusi mudah kita terapkan ketika mereka melakukan kesalahan. Ada poin yang mereka langgar dari apa yang sudah mereka buat sendiri. Peraturan kelas kita yang tentukan, bukan dari siswa. Peraturan kelas guru yang tentukan. Saya kelasnya harus gini. Tapi kalau udah main keyakinan kelas, guru bersama siswa. Itu. Bu Rami? Oke, lanjut ya. Nah, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah. Nada suara melemah, halus sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa sering sekali mengecewakan? Ini benar-benar ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Nah, hasil tindakannya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum. Ini lebih bahaya lagi sebenarnya.
Karena emosi akan tertanam rapat di dalam, murid ini menahan perasaan. Dia menganggap dirinya tidak berharga pada orang lain. Itu juga hal menjadi momok buat kita. Jadi menegur anak itu punya ketentuan tertentu. Jadi tidak boleh sembarangan. Karena tidak semua anak itu sama. Oke, kita lanjut. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, hasil tindakannya, murid akan merasa senang, akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada kita. Jadi ketika ada satu kali nanti ketika tidak kita menggubris dia akan merasa kecewa. Dia menganggap selama ini kita itu teman dia. Loh, kenapa pada masalah ini ibu tidak mau? Padahal kita ada waktu yang memang tidak bisa kita terapkan untuk dia pada saat itu. Makanya dia akan merasa kecewa. Maka posisi sebagai teman pun ada sisi yang tidak baiknya. Jadi sebaiknya posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman itu tidak ada pada diri kita guru untuk memperlakukan siswa kita. Yang baiknya bagaimana? Posisi manajer dan posisi pengontrol. Itu dua itu yang paling baik kita lakukan untuk menghasilkan siswa-siswa yang berkompeten. Oke, ini dia sebagai pemantau. Nah, saya bacakan lagi ya. Ini sebagai posisi manajer. Jadi percakapannya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan pada teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik. Untuk bisa dilakukan, apakah besok akan ada masalah untuk kamu bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya menghargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ini adalah proses segitiga restitusi yang dilakukan. Nah, proses ini nanti akan saya nampakkan videonya yang telah saya lakukan di kelas 10-1. Ini keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang pengenaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor supaya kalau jatuh kepala tidak pecah, ya kan? Itu peraturan kan? Oke. Kemudian kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker supaya batuk ataupun pilek itu tidak menular virus. Kemudian nilai-nilai keselamatan di sini ya, keyakinan kelas. Nah, ini dia keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati tersebut mendekatkan pada keyakinan seseorang sehingga akan lebih memotivasi seseorang diri dari dalam. Dalam penentuan visi sebuah institusi sekolah atau keyakinan kelas, lebih dahulu perlu menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang penting bagi institusi tersebut agar dapat mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Nah, ini keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kata jangan itu diganti. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Jadi kalau ada 30 siswa nanti dikiutkan jadi 5 saja. Dari bahasa-bahasa mereka kan ada yang sama tuh. Nah, nanti kita perbaiki lagi bahasanya lebih bagus lagi. Seperti yang sudah dijelaskan pada kalimat negatif dan positif. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini beberapa keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas 12 MIPA 1. Nah, ini segitiga restitusi. Langkah yang dilakukan yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan kesalahan, kemudian menayangkan keyakinan kelas, menanyakan tentang keyakinan kelas bagian mana yang sudah mereka langgar. Nah, ini restitusinya, ini segitiga restitusinya. Kemudian ini video tentang segitiga restitusi.
videonya deh. Oke, sekarang coba kita lihat video segitiga restitusi yang saya buat dengan anak-anak 10-1. Tampilkan identitas. Nah, kasus yang pertama diambil adalah kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Pada hari Selasa pagi yang pertama di kelas 1 pelajaran fisika. Hari ini hari semua kelas. Semua rumahnya. Semua satu. Dia tidak langsung ditegur di dalam kelas. Setelah pembelajaran berakhir, jadinya dipanggil oleh guru. Nah, disitulah kita melakukan segitiga restitusi. Nah, di sini poin-poin yang kita tanya. Nanti kenapa dia melakukan itu? Apa masalahnya? Dia ceritakan semua tanpa kita menyalahkan. Kemudian bagian daripada keyakinan kelas mana yang telah mereka langgar. Dan kan sudah ada ketentuannya di dalam kelasnya masing-masing. Ini betul-betul akan cuma itu. Itu bukan film, itu kejadian nyata. Oke. Nah, kemudian kasus kedua, peserta didik mencontek saat jam pembelajaran. Ini juga ada kasus kan dinyatakan. Ini film, ini main musiknya. Anak ini kan nggak dicontek, cuma dia yang lebih, karena dia lebih vokal, jadi kita pakai dia. Sabar ya. Kan aku lebih mana Pak? Mana mulai posisi. Oke Bapak Ibu, ini kasus kedua. Coba perhatikan ini kasus kedua. Kemudian mereka memberikan argumen, pendapat muridnya juga ada. Mereka memberikan pendapat dari segitiga restitusi yang sudah kita buat. Jadi mereka memberikan pendapat masing-masing. Dari nasihat kita tadi, bisa membagi jam motivasi belajarnya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Dari segitiga restitusi itu Oke, demikianlah Bapak Ibu hasil
daripada diseminasi yang sudah saya lakukan untuk memenuhi tugas saya pada CGP Angkatan 9 ini di modul 1.4. Terima kasih Bapak Ibu atas peluang waktunya. Ya, saya sangat menghargai Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita beri semangat untuk kita semua. Nah, untuk keberkahan kita acara kita pada hari ini, mari kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Semoga disiplin positif bisa kita terapkan di sekolah kita dan kita bisa sama-sama memajukan sekolah kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila. Apa kabar hari ini? Sudah hadir semua ketua kelas? Belum. Siapa yang belum hadir? Jaki. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenapa terlambat Jaki? Jauh Pak rumah Pak. Oh ya, silakan. Ini bos. Dari bos ya. Sudah tahu kenapa Jaki dipanggil ke sini? Jauh Pak. Coba Jaki jelaskan kenapa Jaki terlambat sekolah. Jauh Pak rumah kami Jauh Pak. ya. Jadi kalau rumah Jaki jauh, langkah apa yang bisa Jaki ambil supaya nanti kedepannya tidak telat lagi? Bangun lebih cepat, berangkat lebih awal Pak. Kira-kira kapan hal itu bisa Jaki lakukan? Besok Pak insya Allah. Besok ya. Nah, tetap semangat Jaki ya. Kita harus merubah diri ke arah yang lebih baik ya. Jaki masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita bentukkan? Masih Nah, apa salah satunya Jaki? dilarang terlambat. Jadi kedepannya semoga Jaki tidak terlambat lagi ya. Ya Pak. Oke, terima kasih Jaki. Maaf ya. Sama. Oke, was. Suka banyak tuh cantik. Kali-kali. Enggak, kamu capek cari. Carilah sendiri. Nggak satu aja. Enggak, jangan. Lihatlah. Dan sudah tahu kenapa Bapak panggil? Oke, kenapa tadi apa yang terjadi? Coba jelaskan dulu. Enggak, Pak, saya lagi tulis soal jawaban terus Nina tiba-tiba di atas itu saya marah, Pak, saya capek saya misalnya contek begitu aja. Terus apakah sikap Sela terhadap Ian itu sudah benar? Salah, Salahnya di mana? suara saya terus gerakan saya yang buat dia sakit hati. Jadi untuk kedepannya langkah apa yang Sela ambil untuk supaya tidak lagi terjadi masalah seperti ini? Minta maaf. Maaf ya. Oke. Sela masih ingat apa saja tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih persahabatan. Persahabatan ya. Bisa dijaga itu ya. Kapan kira-kira bisa dirubah? Mulai besok insya Allah bisa. Terima kasih ya. Semoga kita satu kelas ini semua bisa
melakukan apa yang sudah kita buat dalam keyakinan kelas yang sudah sama-sama kita susun ya. Terima kasih Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Haridi, asal dari 11. Saya berterima kasih pada Pak Iwan telah memberi solusi saya agar saya tidak datang terlambat, tidur lebih awal dan berangkat lebih awal. Saya senang sekali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawal Najira. Saya kelas dari 10.1. Untuk masalah tadi, terima kasih Pak Irwan atas nasihat tadi yang saya lakukan tentang masalah pertemanan dan percontekan tadi dengan perilaku saya yang tidak baik. Dan terima kasih atas nasihat yang Pak Irwan telah sampaikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.